Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, model sistem ya atau sistem model. Di sini kita akan mempelajari materi mengenai jenis-jenis dari model sistem terdistribusi ya. Yang pertama ada physical model, model fisik, arsitektural model, model arsitektural, kemudian ada fundamental model atau model fundamental. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai fundamental model atau model fundamental. Model fundamental di sini merupakan model untuk mengetahui karakteristik yang dapat mempengaruhi keteguhan atau kekokohan dari sebuah sistem yang terdistribusi yang diandalkan. Nah, pada model ini terdapat 3 jenis karakter yang sangat terpengaruh pada sistem. Yang pertama ada correctness ya atau kebenaran, reliability atau keandalan, dan security keamanan. Nah, di dalam model fundamental di sini ada 3 aspek penting ya. 3 aspek penting yang diperiksa oleh model fundamental. Yang pertama ada interaction model atau model interaksi. Kemudian ada failure model, model kegagalan, dan model keamanan. Oke, kita pahami satu-satu. Yang pertama mengenai interaction model atau model interaksi. Nah, dalam model interaksi ada 2 bagian ya yang dijelaskan di sini. Yang pertama ada sistem terdistribusi asinkronus, kemudian ada sistem terdistribusi sinkronus. Perbedaannya, dalam sistem terdistribusi asinkronus di sini ada batasan atas dan batasan bawah dari sistem. Nah, ini dapat diatur waktunya untuk melakukan pengeksekusian sehingga pengiriman pesan ataupun penerimaan pesan dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditetapkan di sistem. Kemudian bedanya apa dengan sistem terdistribusi sinkronus? Nah, di dalam sistem terdistribusi sinkronus, ini terdapat batas waktu untuk melakukan eksekusi. Kemudian tidak ada juga batas waktu bagi delay transmission atau tertundanya kiriman pesan, dan juga tidak ada batas ketidaktepatan ukuran antara waktu lokal yang ada. Berikutnya ada failure model atau model kegagalan. Nah, di dalam model kegagalan, sini ada 3 ya, kegagalan yang biasanya yang terjadi ya. Yang pertama ada mission failure, kemudian ada arbitrary failures, dan kegagalan waktu. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, berikutnya omission failure ya. Omission failure di sini adalah kegagalan saat sebuah prosesor atau kanal komunikasi mengalami kegagalan dalam melakukan sesuatu yang sedang dikerjakan. Ketika sebuah proses dikatakan tidak ada terdapat omission failure adalah ketika terjadi keterlambatan namun di akhirnya tetap tereksekusi, dan pada aksinya juga dapat tereksekusi walau pada hasilnya terjadi kegagalan. Nah, ini contoh dari omission failure di sini adalah fail stop behavior pada sistem. Kemudian berikutnya arbitrary failures. Arbitrary failures ini merupakan sebuah kegagalan yang terjadi pada sebuah sistem dengan tingkatan yang paling tinggi ya. Nah, di sini ketika sebuah proses dijalankan, komunikasi akan diabaikan agar tidak terjadi pengeksekusian pada sistem. Kemudian ada kegagalan waktu. Nah, kegagalan waktu di sini adalah kegagalan yang terjadi akibat waktu yang telah ditetapkan terlampaui batas ya. Biasanya kegagalan ini terjadi pada sistem sinkronus ya, ketika batasan waktu yang sudah diatur dalam melakukan cara eksekusi, wacana, dan fluktuasi waktu ya.
Oke, kemudian berikutnya ada model keamanan atau security model. Dalam model keamanan, ya di sini ada 3 jenis dari model keamanan. Yang pertama ada confidentially, kemudian ada integritas dan ketersediaan. Confidentially di sini merupakan keamanan untuk menjaga data yang dapat diakses oleh user yang tidak akan diperbolehkan oleh sistem. Kemudian ada integritas, di sini merupakan kenyamanan untuk menjaga keutuhan data dan proses autentikasi data. Kemudian ketersediaan. Ketersediaan di sini merupakan keamanan untuk melakukan penjagaan terhadap resource agar bisa diakses selalu. Baik, itulah materi inti yang Ibu sampaikan mengenai model-model sistem terdistribusi. Selebihnya silakan kalian baca materinya di modul. Detailnya silakan kalian baca kembali modul yang di-share. Kemudian selanjutnya kerjakan exercise chapter 2 pada halaman 96 di PDF-nya, kemudian kalau di bukunya halaman 77. Tugasnya dikerjakan berkelompok seperti biasa dengan jumlah anggota maksimal 3 orang dengan anggota yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Oke, baik itu saja yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.